Oke, ketemu lagi dengan Abimanyu sebagai Sales and Marketing sebuah rumah sakit ya. Hari ini saya akan coba sedikit sharing pengalaman bagaimana caranya kita membuat budget planning ya. Tepat banget ini di awal tahun, tentunya kita sebagai seorang marketing, sebagai seorang sales dimanapun ya, nggak cuma di rumah sakit, bahkan secara keseluruhan pun bahwa kita harus membuat budget ya. Budget itu sebuah rencana ya, rencana kerja selama setahun ke depan, baik itu rencana kegiatan, budgetnya berapa, jadi kegiatan tersebut termasuk juga aktivitasnya mau ngapain aja dan ke siapa ya. Tentunya itu harus kita pahami, harus kita benar-benar kita detailkan ya, dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tahun-tahun lalu seperti apa, maka kita bisa ini menentukan budget untuk selama setahun ke depan gitu ya. Nah, teman-teman harus dipahami dulu ya, budget ini harus kita lakukan, harus kita buat itu benar-benar berdasarkan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi kita harus bisa mengukur ya kemampuan rumah sakit kita itu seperti apa sih gitu ya. Kita harus observasi dulu ya, kita bisa jual apa nih kira-kira kepada klien-klien kita gitu ya. Kita akan tawarkan apa nih. Jadi benar-benar yang mungkin memang kita mau lakukan dan bisa kita lakukan. Jadi ya jangan nggak usah terlalu bagus-bagus kalau akhirnya kita sendiri nggak bisa melakukannya gitu ya. Jadi memang ya kita realnya aja lah. Misalnya kalau ke depan ada plan A atau plan B pengadaan layanan tertentu, ya udah itu kita bisa buatkan dalam budget gitu. Tapi kalau memang nggak ada ya nggak usah bagus, nggak usah yang wah gitu ya maksudnya. Jadi semua yang akan dan kita dapat mampu laksana untuk lakukan itu dulu. Jadi kalau itu udah kita dapat nih data-data observasinya bahwa kita tuh harus jualan ini loh, untuk meningkatkan ini nilainya segini diharapkan untuk mampu menopang revenue sekian gitu ya. Jadi memang kita harus tahu ini, harus pahami aja dulu apa yang kita akan jual, dan tentunya nanti kalau udah paham baru kita akan mencari siapa sih yang tepat untuk kita lakukan penjualan produk ini gitu ya. Nah, itu dasarnya bahwa kita harus menyusun budget itu kita harus tahu, harus paham dulu siapa kita gitu ya. Yang selanjutnya adalah kalau kita sudah tahu siapa kita gitu ya, siapa yang akan menjadi pasar kita, baru kita akan buat dalam satu kerangka gitu ya. Jadi kita sama-sama paham bahwa budget ini kita tarik dari target ya. Target besar kita misalnya nih ya, dalam sebuah rumah sakit ya, nggak usah banyak-banyak, misalnya kita akan akan menentukan target kita di tahun 2022 ini 120 miliar katakan gitu ya. Nah, dari 120 miliar itu kan kalau kita bagi rata setahun, berarti kan kita sebulan ini adalah katakanlah 12 miliar ya. Jadi 10 miliar ya, karena kan dibagi 12 ya. Jadi kalau dibagi rata-rata, kalau target kita 120 miliar, maka sebulannya adalah 10 miliar gitu ya. Nah, tapi kan kita juga nanti akan dinaik turunkan nih sesuai dengan bulan, sesuai dengan momen gitu ya. Nanti itu udah pasti nanti juga udah paham ya, teman-teman semuanya pasti udah paham bahwa misalnya Januari dengan Februari itu pasti budgetnya berbeda ya, targetnya berbeda. Jadi nggak sama-sama 10, mungkin bisa 11, bisa 9, bisa 12 gitu ya. Momen tertentu misalnya di Mei itu kan ada hari raya Idul Fitri, yang mana memang biasanya kalau hari-hari raya, hari libur itu kan memang pengaruh tuh terhadap revenue rumah sakit. Makanya ya udah naik turunkan tuh dimainkan, tapi intinya target besarnya adalah 120 miliar. Nah, dari target itu kita harus tahu kita akan pecah ya layanannya ya. Kita bagi dua besar dulu. Pertama adalah rawat inap, yang kedua adalah rawat jalan ya. Jadi kita harus paham, harus tahu bahwa dari 120 M ini misalnya 60%-nya rawat inap, 40%-nya rawat jalan, atau mungkin 70% rawat inap dan 30% adalah rawat jalan. Ini nanti tergantung kesepakatan direktur biasanya yang menentukan sama keuangan gitu ya. Nah,
Kalau sudah dibagi ya, dibagi dua tadi ya, jadi total dibagi bulan-bulan dibagi dua gitu ya. Yang selanjutnya adalah kita bagi per akun. Akun itu adalah per segmen lah, per segmen mix pasiennya gitu ya. Segmen itu pembayaran ya. Kalau biar lebih diingat, biar lebih gampang diingatnya adalah pembayaran. Pembayaran rumah sakit ada berapa ya? Ada 4 ya. Yang pertama adalah rumah sakit dengan umum ya, yang seperti video yang sebelumnya ya. Umum itu berarti masyarakat yang membayar rumah sakit menggunakan jaminan umum atau bayar langsung atau cash. Yang kedua adalah dengan jaminan perusahaan. Nah, yang ketiga jaminan asuransi ya. Yang keempat jaminan BPJS kesehatan. Nah, itu kita harus sudah pecah juga ya. Jadi 100% dari 120 miliar maka kita akan pecah. Ke umum berapa persen, ke asuransi berapa persen, ke perusahaan berapa persen, ke BPJS kesehatan berapa persen gitu ya. Nah, setelah dibagi ditentukan nanti di masing-masing segmen juga harus dibagi itu ya, harus dibagi. Misalnya perusahaan saya ambilnya 30% gitu ya. 30% berarti dari 30% itu kita harus punya perusahaan pandangan kita apa gitu ya. Jadi 30% itu kita akan bagi, misalnya kita punya 10 perusahaan top gitu ya yang saat ini bekerja sama gitu, yang bagus, yang kita bisa harapan itu bisa menjadikan bahan pasarnya kita gitu ya. Misalnya katakanlah BPJS Ketenagakerjaan, itu kan kalau di saya sih itu masuknya ke perusahaan karena dijamin sama perusahaan, dan itu kan menangani kasus kecelakaan. Hampir rata-rata memang perusahaan saat ini menggunakan BP Jam Sostek ya untuk jaminan kecelakaan karyawan, yang jadi itu bisa banget untuk kita jadikan tulang punggung nih kerjasama dengan perusahaan di rumah sakit kita gitu ya, atau mungkin dengan PT PLN, atau mungkin dengan Bank Indonesia, atau mungkin dengan siapapun perusahaan yang ada mungkin di sekitaran rumah sakit teman-teman ya. Jadi di situ kita bisa breakdown ya, kita bisa breakdown per perusahaannya berapa, jadi sehingga kita bisa paham nih ya. Jadi misalnya tadi 120 miliar gitu kan ya, 30%-nya adalah perusahaan gitu ya, kurang lebih berapa tuh, mungkin 30-an miliar ya. Nanti 30 miliar itu kan dibagi itu per bulan, habis itu dibagi per account, per perusahaan. Jadi kita bisa tahu nih satu perusahaan ini harus menghasilkan sekian, harus menghasilkan sekian gitu ya. Nah, termasuk juga nanti misalnya itu berlaku juga untuk asuransi, berlaku juga untuk umum gitu ya. Nah, kalau itu udah oke semua, jadi intinya udah di breakdown semua. Termasuk kita harus menyisipkan perusahaan-perusahaan baru ya. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya kita membuat target di suatu perusahaan ya. Tentunya kalau kita membuat target di suatu perusahaan, kita harus observasi dulu ya. Observasi yang pertama yang kita akan lakukan adalah kita melihat, cek nih. Dari sekarang kan tahun 2022 ya, kita akan cek nih 2020 pendapatannya dia tuh berapa, 2021 revenue-nya itu berapa, baru kita bisa asumsikan di tahun 2022. Pertama kita cek ya, jadi angkanya tuh berapa sih yang biasa ke kita dari perusahaan tersebut. Satu. Yang kedua, kita harus lihat perusahaan tersebut berobatnya selain ke rumah sakit kita kemana aja gitu ya. Jadi misalnya rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih. Jadi kuenya itu kita bisa apa ya? Bisa pede untuk memberikan gambaran, karena kita tahu oh ternyata PT ABC ini ke rumah sakit A sekian, ke rumah sakit B sekian, ke rumah sakit C sekian. Nah, kalau memang ada ya kuenya itu, ya kita bisa pede untuk bagaimana caranya agar kuenya itu ke rumah sakit kita semua gitu ya. Yang kedua itu kita harus paham berapa besaran biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ya. Yang ketiga, kita harus tahu ya, kita harus tahu produk apa yang cocok untuk perusahaan tersebut. Nah, kita harus kaji tuh jumlah karyawannya berapa sih perusahaan ini. Misalnya perusahaan ABC jumlah karyawannya 2000 gitu ya. Habis itu setelah 2000 ternyata usianya itu dari 25 sampai dengan 55 sampai pensiun gitu ya. Nah, dari 25 sampai 55 itu kebanyakan mana? Kebanyakan ternyata usianya itu adalah usia 45 ke atas. Berarti
Kalau 45 ke atas ya mungkin rata-rata memang mereka itu kita lihat di rumus usia ya, bahwa memang kalau udah 45 itu memang resiko-resikonya itu adalah penyakit-penyakit yang memang agak lumayan ya, misalnya arahnya ke jantung, arahnya ke diabetes, arahnya ke ginjal, arahnya ke kemana aja lah, intinya yang memang sudah membutuhkan penanganan yang tingkat lanjut gitu ya. Nah, dari situ kita bisa create produk nih ya. Misalnya kita ke perusahaan PT ABC ini, kita akan semua layani dengan kasus jantung. Nah, ternyata rumah sakit kita ini punya nih jantung dari awal sampai akhir ya. Mungkin dari screening ya, mungkin dari EKG, mungkin dari treadmill, mungkin dari ekokardiografi, sampai dengan CT kardia, dan juga mungkin sampai dengan yang namanya kita punya kateterisasi jantung atau pasang ring jantung. Ya udah, kalau kita udah punya, enak banget nih, kita tinggal berikan spesial ya ke perusahaan tersebut gitu ya. Jadi salah satunya misalnya kita buat harga kesepakatan, misalnya kita pelayanan home care, misalnya kita memberikan edukasi, pokoknya intinya bagaimana caranya biar misal dia membutuhkan layanan jantung itu, yang diingat pertama adalah rumah sakit yang tempat kita bekerja gitu ya. Nah, itu sebenarnya berlaku juga untuk asuransi, untuk umum gitu ya. Nah, sekarang kalau umum seperti apa nih ya? Kalau asuransi sama perusahaan hampir mirip ya, mirip banget. Jadi intinya kayak gitu aja. Yang penting kita tahu kuenya itu berapa di lingkungan sekitar kita. Habis itu baru kita bisa menentukan kita targetnya berapa. Jadi kalau kita pede, jadi kita nggak ngambang-ngambang nih. Mau menentukan di perusahaan ABC ini misalnya 20 miliar, tapi kalau kita nggak tahu kuenya ya kita nggak bakal bisa jalan gitu. Nggak ada motivasi dari diri kita untuk bisa ambil kuenya tersebut gitu ya. Nah, kalau untuk umum ini kaitannya dengan budget tadi. Kalau untuk umum, makanya kalau kita nyusun budget itu kita harus ya memang kita merencanakan nih, kira-kira berapa sih ya biaya yang saya akan keluarkan. Nah, ini adalah tergantung dari target yang akan kita dapat ya dari tahun 2022 ini, dari target yang kita sudah tentukan gitu ya. Jadi ini erat kaitannya banget gitu ya. Nah, selanjutnya ya udah, kita akan buat plan nih. Kalau saya sendiri ini dengan tim itu saya targetkan misalnya itu sebulan itu kita harus buat event nih, harus buat event minimal 6. Kenapa 6? 6 itu adalah kita bisa buat event di perusahaan 2, dengan bisa buat event di asuransi 2, bisa buat event di umum atau komunitas itu 2. Jadi sebenarnya sih, jadi kalau kita sebulan ini 6, yang reguler itu eventnya yang kecil-kecil aja, misalnya penyuluhan kesehatan, misalnya kayak semacam mini medical check up, misalnya ya kita gabung join di acaranya mereka gitu ya. Nah, itu adalah event yang rutin, itu harus ada, itu setiap bulan harus ada. Jadi kita bisa agar tidak ada kesempatan rumah sakit lain yang yang duluin kita. Jadi biar mereka tuh selalu ingat dengan kita. Selanjutnya kita harus punya event yang besar nih, event yang besar banget yang memang memberikan kesan ya, memberikan manfaat bahwa kita kerjasama dengan rumah sakit kita itu bukan cuma untuk pelayanan kesehatan, tapi semata-mata kita juga berpartner nih dengan mereka ya. Kalau saya sih misalnya nih di awal-awal tahun kita kumpulkan nih, kita akan jual layanan tentang kecelakaan kerja ya. Nah, ini kita bisa ngelink nih, kecelakaan itu bisa di cover di 2 ya. Pertama di cover dengan jasara harja jika dia kecelakaan di jalan raya. Yang selanjutnya adalah bisa di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan jika memang dia kecelakaannya di dalam lingkungan pekerjaan dan sedang melakukan pekerjaan. Nah, dari sini kita bisa linkkan ini ya, karena biasanya kita tuh harus buat event menggabungkan di ketiga lembaga ini ya. Jadi biasanya saya buatnya adalah kita akan undang BPJS, BPJAM Sostek, BPJS-TK, habis itu Jasara Harja, dan juga satu lagi sebenarnya yang penting itu jadi dari Laka ya, Lakanya Polres atau Polres ya. Jadi kita bisa membuat event itu, kita undang semua HR perusahaan,
kita undang, kita kumpulkan, nah kita sinkronkan gitu dengan ketiga narasumber tersebut. Jadi misalnya perusahaan itu karyawannya kecelakaan di jalan raya, maka apa yang harus dilakukan? Misalnya di tempat kerja apa yang harus kita lakukan? Misalnya kecelakaannya sedang tidak bekerja dan di jalan itu seperti apa perlakuannya. Nah, ini sebenarnya update-update yang memang perusahaan itu perlu banget ya. Jadi mereka tuh agar paham aja bahwa ternyata begini loh alurnya gitu ya. Termasuk nanti kita akan sampaikan layanan emergensi, layanan trauma di rumah sakit kita, sehingga kedepannya jika ada case itu bisa ya langsung kita layani ya, bisa langsung kita berikan pelayanan, dan mereka itu bisa dibilang ya mereka udah paham, mereka tinggal nunggu aja, jadi nggak usah banyak tanya A B C D E, mereka udah paham banget, dan sama kita juga udah tahu semua tim-timnya, jadi mereka akan sangat enjoy jika dilayani dengan kita. Pertama, kita event mungkin itu ya mensinkronkan bagaimana alur dan pelayanan tentang kecelakaan, baik kecelakaan di jalan raya maupun kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua, kita harus punya seminar yang medis ya. Medis itu ada dua. Yang satu kita kumpulkan dokter ya dengan ber-SKPID. Yang kedua adalah dengan bidan ya yang ber-SKPIB. Nah, nanti untuk seminar medis mengenai tentang medis ini yang ada SKP-nya baik ID maupun IB, nanti mungkin akan saya bahas di next periode ya. Jadi next periode mungkin saya akan coba sharing lagi gitu ya. Nah, saat ini mungkin kalau strategi ya dibilang yang pertama adalah tadi perusahaan, yang kedua asuransi, itu hampir-hampir sama ya. Nah, yang komunitas apa nih? Kalau yang komunitas ini saat ini kita mungkin lebih banyak kita menggunakan digital dan partnership ya. Kalau saya sih lebih enaknya, karena kalau namanya kita partnership dan digital itu kita sudah memang harus, karena seorang saat ini mau ke rumah sakit pasti akan lihat dulu reviewnya gitu ya. Jadi kita partnership, misalnya ya ada satu rumah sakit di daerah, mungkin di daerah Sukabumi gitu ya. Nah, di situ tuh ada apa sih yang besar yang yang masyarakat itu hampir semua kenal ya. Kita gandeng aja, misalnya dengan mall gitu ya, misalnya dengan apalah gitu ya. Intinya semua yang terkenal itu, nah kita bekerja sama nih sama mereka ya. Kita bersama, misalnya mereka punya member, ya udah kita manfaatkan membernya untuk kita buatkan sharing, kita buatkan ini ya kerjasama ya. Misalnya membernya mereka digunakan di kita mendapatkan benefit khusus, entah itu harga khusus, entah itu diskon dan lain-lain. Jadi kita bisa ke sana arahnya. Kita udah tahu, oh ternyata dalam satu tahun ini saya bisa memberikan share branding promo itu ke berapa orang, misalnya membernya 1 juta gitu ya. Jadi kan banyak, kita tinggal punya produk apa aja, kita tinggal share ke mereka gitu kan. Jadi itu salah satu strategi ya menurut saya saat ini. Kita harus gandeng, kita nggak bisa jalan sendiri ya, kita harus gandeng mereka. Kita harus memanfaatkan apa yang database yang sudah ada gitu. Jadi kita akan lebih pede ya, kita akan lebih ini lagi ya, lebih bisa menyusun rencana budget itu dengan pede, karena memang kita punya partnership yang memang banyak anggotanya ya. Mungkin itu dulu saat ini ya untuk sharingnya. Nanti saya akan kedepannya tadi yang pertama akan bahas mengenai bagaimana caranya pendekatan kepada vaskes ya, ke dokter, ke bidan, ke klinik gitu ya, yang pertama. Yang kedua nanti mungkin saya akan sharing bagaimana kita membuat event-event ya, event-event yang memang diperlukan banget ya di dalam branding ya. Mungkin branding tadi masih sedikit banget yang saya bahas. Mungkin kita buat event, kita buat iklan ya dan lain-lain, mungkin memanfaatkan sosial media dan lain-lain. Oke, tunggu saja teman-teman semuanya, mudah-mudahan membantu. Misalnya ada konsultasi silahkan bisa hubungi saya ya di nomor WA. Kalau misalnya ada saran, ada masukan, sangat senang sekali ya. Kita sama-sama belajar,
Tentunya saya senang bisa sharing, dan saya juga sangat senang misalnya ada teman-teman yang mau sharing juga sama saya. Silahkan, ada kritikan, ada saran, ada masukan, saya dengan sangat senang hati untuk bisa menerimanya ya. Itu dulu dari saya, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa lagi teman-teman.